Shalom. Hari ini saya mau berbicara tentang duri dalam daging. Semua orang pasti memiliki duri dalam daging di hidupnya. Ada yang berhasil mengatasinya, ada yang gagal. Tergantung sikap dalam menghadapinya. 2 Korintus 12 ayat 7 bilang, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa sebenarnya duri dalam daging yang dialami Paulus ini. Tapi bisa jadi duri tersebut adalah sebuah penyakit. Namun tujuan utama dari duri dalam daging adalah untuk menjaga Paulus untuk tetap rendah hati. 2 Korintus 12 ayat 8-9 bilang gini, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapapun juga yang mengalami hal yang seperti Paulus, jangan saudara menjadi sombong. Orang yang dipercaya melayani disertai dengan tanda-tanda mujizat sangat mudah untuk meninggikan diri atau membesarkan diri, lalu jatuh ke dalam dosa tinggi hati dan dosa kesombongan. Allah mengizinkan hal seperti ini agar setiap pelayan Tuhan selalu berada dalam kehendak Allah yang sempurna. 2 Korintus 12 ayat 10 bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Enak ketika dipuji dan dimuliakan, tidak enak ketika dihina dan direndahkan. Itulah variasi kehidupan yang kita jalani setiap hari. Tinggi dan rendah tergantung sikap hati. Jika kita menanggapinya secara benar dan tepat, maka perjalanan hidup yang demikian tidak akan pernah bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. 2 Korintus 4 ayat 7 bilang, tetapi harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ketika menyadari bahwa kita hanya manusia biasa yang tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan, maka kuasa ilahi justru akan terlihat lebih nyata melalui kelemahan kita. 2 Korintus 10 ayat 17-18 bilang, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pada akhirnya, pengertian duri dalam daging agar kita menyadari bahwa segala kemuliaan apapun yang kita alami berasal dari Tuhan dan tetap menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, karena semuanya dipercayakan kepada kita sebagai anugerah dari kasih karunia-Nya semata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.